Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahyakusuma. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus dengan NIM 29021501111. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian saya terhadap pimpinan saya di tempat bekerja saya untuk memenuhi tugas UAS Emotional Intelligence. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismanda Gita Cahyakusuma dengan NIM 29021501111. Saya dari Prodi Akuntansi Reguler Plus. Di sini saya akan membahas mengenai kepemimpinan di tempat kerja saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayitno SEMM. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian kepribadian seseorang pemimpin di dalam perusahaan tempat bekerja saya saat ini. Kepribadian seorang pemimpin yaitu supervisor. Kepribadian supervisor atau leader saya di sini itu yang pertama, dia mempunyai sifat yang tegas. Lalu yang kedua, dia juga mempunyai sifat wibawa. Dan yang ketiga, ini beliau juga mempunyai tanggung jawab yang tinggi. Yang pertama ada sifat tegas. Nah, ketegasan beliau dalam memimpin ini cukup tegas karena beliau sangat terbuka dengan apa yang beliau tidak sukai, dengan hal yang menyangkut dalam lingkungan pekerjaan. Dan ketegasan beliau adalah mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dikatakan. Selain mempunyai sifat yang tegas ini, beliau juga mempunyai sifat yang jujur. Menurut saya, kejujuran itu juga merupakan salah satu hal yang penting yang harus dimiliki dan tidak boleh dilupakan oleh seorang leadership atau atasan. Nah, dengan adanya sifat ini, kita mampu membuat karyawan kita percaya dan bisa bekerja dengan baik. Setiap pernyataan yang kita sampaikan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga sifat ini jadi salah satu kunci penting buat kita dalam memajukan usaha. Lalu yang kedua ini ada sifat wibawa. Wibawanya beliau itu banyak dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik. Karena wibawa sudah menjadi keharusan yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain wibawa, beliau juga memiliki sifat yang adil dan dapat membangun komunikasi yang baik. Sifat yang adil di sini dimaksud yaitu contohnya, beliau bertemu dengan karyawan baru. Itu sifat dia tetap adil. Sifat adil ini sangat penting karena dengan sikap adil menandakan bahwa leadership ini tidak membeda-bedakan karyawan yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan kehancuran tim. Nah, ini adalah sifat yang penting bagi atasan. Termasuk atasan saya juga memiliki sifat adil seperti ini. Jika kita ketahui dan kita miliki sifat ini, kita lebih tahu pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh karyawan kita, dan dengan begitu karyawan kita akan lebih menghargai kita. Selain itu, beliau juga mempunyai sifat membangun komunikasi yang baik. Dalam membangun komunikasi yang baik, harus kita lakukan ke karyawan maupun pihak eksternal dari bisnis kita. Kenapa komunikasi itu penting? Jelas penting karena dengan komunikasi yang baik dan benar, karyawan atau pihak lainnya dapat mengerti pesan yang kita sampaikan, sehingga dapat diterima dengan baik. Maka dari itu, dengan membangun komunikasi yang baik, tentu kita meminimalisir kesalahpahaman. Lalu yang ketiga,
atasan saya ini mempunyai sifat yang tanggung jawab, sangat-sangat tanggung jawab. Adanya kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari suatu yang telah diperbuatnya, bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang terdapat dalam lingkungan pekerjaan atau dalam perihal lainnya yang menyangkut ke dalam masalah kepemimpinan. Nah, sifat tanggung jawab ini sangat penting, bertanggung jawab dan tegas dalam menjalankan usaha. Kesalahan yang dilakukan satu bagian menjadi tanggung jawab bersama karena semua bagian saling memiliki hubungan dengan yang lainnya. Itu yang pernah disampaikan oleh atasan saya terhadap karyawannya. Dengan melemparkan kesalahan kepada karyawan dan tidak mencari solusi yang tepat, tentu saja bukan contoh sikap kepemimpinan yang benar. Nah, dalam membangun usaha yang dibutuhkan tidak hanya sekedar modal saja, melainkan keahlian lainnya seperti hard skill dan soft skill. Ditambah perkembangan teknologi ini bisa membantu usaha kita semakin maju. Misalnya saja, sekarang itu sudah ada software untuk mempermudah kita dalam pembukuan keuangan, pencatatan stok barang, warehouse management system, point of sales, dan banyak lagi. Platform yang menyediakan fitur semua itu adalah Jubelio sebagai platform omnichannel. Dan banyak sekali lagi, banyak selain itu, atasan saya juga bersifat disiplin. Dia ini memiliki sifat bisa memanajemen waktu dengan baik, sangat-sangat baik. Sebagaimana pimpinan usaha saya, ini siap menerima tanggung jawab yang besar, bukan sekedar mengecek pekerjaan dari karyawan. Maka dari itu diperlukan pengelolaan waktu yang baik antara pribadi dan bisnis. Jika kita tidak mempunyai manajemen waktu yang baik, maka resikonya adalah pekerjaan kita yang bisa berantakan. Itu yang pernah dikatakan oleh pimpinan saya. Jadi dari kesekian banyak sifat kepemimpinan yang dapat mengembangkan usaha dari atasan saya, yang pertama itu adalah tegas, wibawa, dan tanggung jawab, serta banyak lagi tadi tambahan-tambahan sifat seperti jujur, dapat membangun komunikasi, mampu bersikap adil, memiliki manajemen waktu yang baik, dapat membangun tim dengan baik, bertanggung jawab dan tegas. Dan itu adalah sifat penting dan kunci dalam membangun bisnis supaya berhasil ya. Nah, sekian deskripsi dan penilaian saya terhadap atasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.